Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, Bapak Moh Yasin DRS MAG, yang kami banggakan dan yang kami hormati. Tak lupa teman-teman kelas 6 PAIA 7 yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, Allahumma amin. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan pemateri, Irda Nanda Fitria, dan rekan saya Saiful Mujab dan Muhammad Rizahul Ilham akan menyampaikan makalah yang berjudul Aliran Khawarij. Pada makalah ini kami akan membahas mengenai sejarah lahirnya aliran Khawarij, konsep pemikiran aliran Khawarij, amalan dan tokoh aliran Khawarij, serta aliran Khawarij pada masa sekarang. Langsung saja pada pembahasan, yaitu yang pertama mengenai latar belakang. Di sini perkembangan pemikiran dalam Islam tidak terlepas dari perkembangan sosial dalam kalangan Islam itu sendiri. Memang pembahasan pokok dalam agama Islam adalah akidah. Namun dalam kenyataannya masalah pertama yang muncul di kalangan umat Islam bukanlah masalah teologi, melainkan persoalan di bidang politik. Hal ini berdasarkan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa titik awal munculnya persoalan pertama ini ditandai dengan lahirnya kelompok-kelompok dari kaum muslimin yang telah terpecah belah, yang kesemuanya itu diawali dengan persoalan politik, yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok dengan aliran teologi dan berbagai pendapat-pendapat yang berbeda. Dalam sejarah agama Islam telah tercatat adanya fikroh-fikroh atau golongan di lingkungan umat Islam yang antara satu sama lain bertentangan pahamnya secara tajam yang sulit untuk diperdamaikan apalagi untuk dipersatukan. Kaum Khawarij muncul pertama kali pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada Perang Siffin atau Perang Saudara yang terjadi antara pengikut Ali sebagai khalifah yang sah dengan pemberontak yang dipimpin oleh Muawiyah. Peperangan itu diakhiri dengan gencatan senjata guna untuk mengadakan perundingan antara kedua belah pihak. Namun di antara sebagian pengikut Ali tidak setuju dengan gencatan senjata. Mereka keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib dan membuat kelompok sendiri yang disebut Khawarij, yaitu orang-orang yang tidak puas dengan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kelompok Khawarij ini akhirnya menentang kelompok Ali dan Muawiyah. Yang selanjutnya yaitu sejarah lahirnya aliran Khawarij. Golongan Khawarij timbul setelah Perang Siffin, perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah di suatu daerah di Irak yang bernama Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Peperangan ini cukup besar, terbukti dengan banyaknya korban. Di pihak Ali gugur sekitar
kurang lebih 25.000 orang, dan di pihak Muawiyah kurang lebih 45.000 orang. Hal ini merupakan balap yang besar bagi umat Islam dalam abad-abad yang pertama. Jalannya peperangan menguntungkan pasukan Ali. Hampir seluruh pasukan Muawiyah lari kocar-kacir, akan tetapi mereka menjalankan atau menyerukan ceasefire, yaitu penghentian tembak-menembak. Mereka mengikatkan beberapa kitab suci Al-Quran di ujung tombak mereka dan mengacungkannya ke atas sambil meneriakkan penghentian tembak-menembak yang berhukum kepada Al-Quran. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga ia bermaksud untuk menolak permintaan tersebut. Namun, karena desakan sebagai pengikutnya, terutama ahli Qurra seperti Al-Ashi'at bin Qais, Mas'ud bin Fudaki At-Tamimi, dan Zaid bin Husain At-Ta'i, dengan sangat terpaksa Ali memerintahkan Al-Ashitar atau komandan pasukannya untuk menghentikan peperangan. Namun sebagian lagi di antara pasukan Ali ada yang tidak suka menerima ajakan tahkim tersebut, karena mereka menganggap bahwa orang yang mau berdamai ketika pertempuran adalah orang yang ragu akan pendiriannya. Dalam kebenaran peperangan yang ditegakkan, hukum Allah sudah nyata, kata mereka. Siapa yang melawan khalifah yang sah harus diperangi. Mereka juga tidak menyukai berhukum kepada Al-Quran seperti yang diserukan Muawiyah, karena mereka berpaham yang pertama, yaitu berhukum kepada Al-Quran itu hanya ucapan bibir saja, sedangkan hakikatnya akan berhukum pada delegasi yang berunding. Yang kedua, yaitu menerima penghentian tembak-menembak itu berarti ragu atas kebenaran pendirian. Yang ketiga, orang yang ragu-ragu tidak berhak menjadi imam, itu kata mereka. Kaum ini akhirnya membenci Sayyidina Ali karena dianggapnya lemah dalam menegakkan kebenaran, sebagaimana mereka membenci Muawiyah yang melawan khalifah yang sah. Inilah asal-usul dari kaum Khawarij. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang konsep pemikiran aliran Khawarij. Secara umum, hasil pemikiran dari kelompok Khawarij adalah ada beberapa, yaitu yang pertama, persoalan khalifah. Kelompok Khawarij mengakui khalifah Abu Bakar, Umar, dan separuh zaman dari khalifah Utsman bin Affan. Pengangkatan ketiga khalifah tersebut sah sebab telah dilaksanakan dengan syura, yaitu musyawarah. Akan tetapi, di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan tidak diakui oleh mereka, karena khalifah telah melakukan penyelewengan dalam menetapkan pejabat-pejabat negara. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Awalnya pengangkatan sebagai khalifah diakui oleh kelompok Khawarij. Namun kemudian khalifah melakukan dosa besar dengan menerima tahkim. Maka mereka pun tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menghukumnya kafir. Yang selanjutnya yaitu khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Khalifah tidak harus keturunan Arab. Dengan demikian, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat-syarat. Lanjut, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat agama Islam dan dijatuhi hukuman bunuh bila zalim. Yang selanjutnya, persoalan fatwa kafir. Di sini orang Khawarij sering mengatakan kafir-kafir, yaitu dengan orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir. Karena itu halal darahnya, halal hartanya, dan halal anak istrinya dan kampung halamannya. Yang selanjutnya, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal atau perang antara Sayyidah Aisyah, Tolhah, dan Zubair dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para pelaku tahkim termasuk yang menerima dan membenarkannya dihukumi kafir. Yang selanjutnya yaitu persoalan iman dan ibadah.
Kaum Khawarij berpendapat bahwa yang dikatakan iman itu bukanlah pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja, tetapi amal ibadah menjadi rukun iman pula. Barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, puasa, zakat, dan lain-lain, maka orang tersebut telah menjadi kafir. Yang terakhir yaitu persoalan dosa. Bagi kaum Khawarij, semua dosa adalah besar. Jadi mereka tidak mengenal apa itu perbedaan dosa antara dosa besar dan dosa kecil. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai amalan dan tokoh dari aliran Khawarij yang akan disampaikan oleh rekan saya Syaiful Mujab. Saya persilakan. Terima kasih. Oke, melanjutkan pembahasan yang ketiga yaitu amalan dan tokoh aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badui, hidup di padang pasir yang serba tandus membuat mereka bersifat sederhana dalam hal hidup dan pemikiran, tetapi juga keras hati serta berani dan bersikap merdeka tidak tergantung pada orang lain. Perubahan agama tidak membawa pada perubahan dalam sifat-sifat kebaduian mereka. Mereka tetap bersifat suka kerasan dan tak gentar mati. Sebagai orang Badui, mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan, ajaran-ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Mereka artikan menurut lafalnya dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, iman dan paham mereka merupakan iman dan paham yang sederhana dalam pemikiran, lagi sempit akal serta fanatik. Iman yang tebal tetapi sempit, ditambah lagi dengan sifat fanatik ini, mereka tidak bisa mentolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham mereka. Kemudian untuk tidak mengherankan jika dalam kalangan mereka sendiri mudah terjadi perbedaan pandangan, sehingga timbul sejumlah golongan dan sekte yang memiliki paham dan ajaran tersendiri yang berbeda, bahkan bertentangan dengan paham dan ajaran sekte lain. Kelompok-kelompok yang paling penting dalam Khawarij ini ada yang pertama yaitu Muhakimah, kemudian Azarikoh, Nasdat, Baihasiyah, Ajaridah, Sa'alibah, Ibadiyah, dan Sufriyah. Yang pertama yaitu Muhakimah. Sekte ini Muhakimah merupakan generasi pertama dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali dalam perang Siffin. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan berkumpul Harurah dengan Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Para pemimpin mereka diantaranya yaitu Abdullah ibnu Kawa, Attab ibnu Al-Awar, Abdullah ibnu Wahab Ar-Rasidi, Urwah bin ibnu Jarir, Yazid ibnu Asim Al-Muharibi, dan Harkus ibnu Zuhair Al-Bajali. Mereka disebut Al-Muhakimah sesuai dengan prinsip dari golongan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Dengan prinsip tersebut, mereka berpandangan bahwa tidak sah menetapkan hukum selain hukum Allah, yaitu Al-Quran. Mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Ali. Kemudian yang kedua yaitu Azarikoh. Subgolongan ini adalah para pengikut Abu Rashid Nafi ibnu Al-Azraq. Mereka menyertainya dari Basrah ke Ahwas yang mereka taklukkan bersama dengan kota-kotanya, begitupun daerah-daerah Faris dan Kirman di luarnya. Ini terjadi pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, yang gubernur-gubernurnya di daerah-daerah ini mereka bunuh. Kemudian bid'ah atau 8 bid'ah dari golongan Azarikoh. Pada tempat pertama, Nafi menyatakan bahwa Ali adalah seorang kafir. Dia mengatakan bahwa Allah mewahyukan kepadanya. Kedua, Nafi menanggapi orang-orang yang tinggal dan tidak pergi ke medan perang sebagai orang-orang kafir, dan dialah yang pertama menyatakan secara terbuka pemisahan dirinya dari mereka. Meskipun mereka setuju dengan pendapat-pendapatnya, semua orang yang tidak bergabung dengan kelompoknya, dia juga memandangnya sebagai orang kafir. Kemudian yang ketiga yaitu dia membolehkan membunuh anak-anak dan kaum wanita dari lawan-lawannya. Yang keempat, dia menghapuskan hukuman rajam bagi pelacuran karena hal ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang kelima yaitu dia mempertahankan bahwa anak-anak orang musyrik akan berada di neraka bersama orang tua mereka. Yang keenam,
taqiyah atau tindakan menyembunyikan keyakinan untuk menyelamatkan diri tidak dibenarkan hukum baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Ketujuh yaitu Allah bisa saja mengutus seorang nabi dari orang yang ia ketahui akan jatuh ke kekafiran setelah menjadi nabi, atau dia menjadi seorang kafir sebelum menjadi nabi, karena dosa besar maupun kecil adalah sama pandangannya dan dinyatakan sebagai kafir. Yang kedelapan yaitu semua orang Azarikoh berpendapat sama bahwa barang siapa yang melakukan suatu dosa besar maka ia adalah kafir dan berada di luar golongan Islam. Itu pandangan-pandangan dari kaum Azarikoh. Yang ketiga yaitu Najdah. Nama sekte ini berasal dari nama pemimpin, Najdah bin Amir al-Hanafi. Sekte ini merupakan sempalan dari Azarikoh karena mereka tidak setuju dengan kaum musyrik yang diberikan kepada orang yang tidak mengikuti paham Azarikoh dan halal dibunuhnya perempuan dan anak-anak orang Islam. Di antara pandangan dari sekte ini yaitu orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir dan kekal di dalam neraka. Kemudian yang kedua, bila melakukan dosa kecil secara terus-menerus akan berakibat pada dosa besar yang akhirnya menjadi musyrik. Kemudian yang ketiga itu manusia pada hakikatnya tidak membutuhkan imam. Yang keempat yaitu diperbolehkannya taqiyah baik dalam perbuatan maupun perkataan. Kemudian yang keempat yaitu sekte Baihasiyah. Penganut aliran ini merupakan pengikut Abi Baihas al-Aisham Ibnu Jabir yang berasal dari Bani Sa'ad Ibnu Tubaibah. Dia berpegang bahwa keyakinan adalah sebuah pengetahuan yang baik terhadap semua yang benar maupun yang salah. Lagi pula ini merupakan pengetahuan dalam hati dan bukan terdiri dari perkataan dan perbuatan. Sebuah kelompok dari Baihasiyah disebut dengan Awiyah yang pada gilirannya terbagi pada sub-sub cabang. Salah satunya mengatakan kami akan terlepas dari mereka yang meninggalkan tenda tempat mereka hijrah dan kembali pada keadaan mereka yang malas sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu sekte Ajaridah. Sekte Ajaridah ini adalah pengikut Abdul Karim bin Ajrad. Dia adalah pemimpin sekte yang lebih lunak daripada pemimpin Khawarij lainnya. Artinya Abdul Karim bin Ajrad ini adalah pemimpin yang lunak, tidak seperti pemimpin sekte Khawarij lainnya. Menurut mereka hijrah bukan merupakan kewajiban tetapi kebajikan, sehingga pengikutnya tinggal di luar kekuasaan mereka, tidak dianggap kafir. Selanjutnya sekte ini terbagi atas beberapa subsekte yang dibedakan berdasarkan tiga pandangan. Yang pertama Silatiyah, yaitu kelompok ini memisahkan pandangannya dari subsekte yang lain dengan pernyataan bahwa seorang tidak mewarisi dosa orang tuanya dan seorang tidak dapat dimusuhi sebelum menerima dakwah Islam. Kemudian yang kedua yaitu Maimuniyah, berpendapat bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh kehendak manusia sendiri dengan potensi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga yaitu Asy'aibiyah dan Al-Hamziyah. Kelompok ini bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa Allah lah menentukan perbuatan manusia. Yang keenam yaitu sekte Sa'alibah. Golongan Sa'alibah merupakan para pengikut Sa'alibah Ibnu Amir yang secara dekat bergabung dengan Abdul Karim Ibnu Ajrad, hingga mereka berpendapat bahwa dalam persoalan anak-anak, Sa'alibah mengatakan kami akan berlepas dari anak-anak baik yang lebih muda maupun yang lebih tua, hingga kami mengamati apakah mereka menolak kebenaran dan mengakui dan ketidakadilan atau tidak. Oleh sebab itu golongan Ajaridah memisahkan diri darinya. Yang ketujuh yaitu sekte Ibadiyah. Sekte ini dipimpin oleh seorang moderat yang berpandangan luas yang sangat dekat dengan pandangan Sunni, yaitu Abdullah Ibnu Ibad. Sekte ini terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, Oman, dan Arab Selatan. Bahkan fik warisan dipergunakan di Mesir. Bahwa moderat kelompok ini dapat dilihat dalam ajaran-ajarannya, yaitu orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan pula musyrik tetapi kafir. Berarti seperti sekte yang pertama tadi.
Kemudian daerah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka kecuali kamp pemerintahan merupakan dar at-tauhid, daerah mengesankan Tuhan dan tak boleh diperangi, yang merupakan dar al-kufr, yaitu yang harus diperangi. Kemudian orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid, yang menegaskan, yang mengisahkan Tuhan, tetapi bukan mukmin, yang kalau kafir hanya merupakan kafir al-nikmah dan bukan kafir al-millah, yaitu kafir yang agama. Kemudian yaitu yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata, emas dan perak harus dikembalikan kepada yang punya. Dan yang terakhir yaitu sekte Sufriyah. Sekte ini adalah pengikut Ziyad ibnu al-Asfar. Pandangan sekte ini lebih lunak dibandingkan dengan pandangan Azarikoh, namun lebih ekstrim dibanding dengan ajaran Khawarij lainnya. Menurut kelompok ini, orang yang melakukan dosa besar dikenakan bad sebagaimana yang telah ditentukan Allah, seperti pencuri, pezina dan sebagainya. Sedangkan pelaku dosa besar tidak ada badnya, maka dia disebut kafir. Menurut ini syirik dibagi menjadi dua macam, yaitu syirik kepada ketaatan terhadap syaitan dan syirik kepada penyembahan berhala. Sebagaimana juga mereka membagi kafir pada kafir nikmat dan kafir Tuhan. Kemudian yaitu pembahasan yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Khawarij. Tokoh-tokoh aliran Khawarij diantaranya yang pertama yaitu Urwah bin Hudair, yang kedua Najdah bin Waimir, kemudian Mustawrid bin Sa'ad, Quraid bin Marrah, Karsah bin al-Asadi, kemudian Najdah bin Amir, kemudian Ubaidillah bin Bashir, Zubair bin Amin, Zubair bin Ali, kemudian Kotori bin Fujah, kemudian Abdul Rabbi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Rizal Ilham. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aliran Khawarij pada masa sekarang, di mana tadi sudah dijelaskan oleh teman kami, presentator kami, yaitu Muhammad Syaiful Mujab Syaiful Mujab sama Hidda Ananda Fitria, tentang sejarah dan amalan-amalan yang dilakukan oleh aliran Khawarij. Pada kali ini saya sendiri akan menerangkan atau mempresentasikan sedikit tentang aliran Khawarij pada masa sekarang. Kemajuan ilmu teknologi ibarat dua mata pisau. Yang pertama bisa dikatakan mata pisau tersebut positif dan kemudian mata pisau itu negatif. Adapun dampak dari mata pisau positif, di mana seorang remaja ataupun orang lain bisa mengakses suatu internet menuju kepentingan yang lebih baik. Sedangkan kalau dampak yang dilakukan pisau negatifnya bisa berakibat suatu ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan di sosial media untuk mempropaganda, untuk mengadu domba dari salah satu pihak dengan pihak yang lain. Itu yang sangat disayangkan. Meskipun kita ketahui bahwa pemerintah dan DPR sudah memberikan himbauan, sudah memberikan undang-undang, meresmikan undang-undang tentang undang-undang ITE, namun masih banyak sekali orang-orang, masih banyak sekali remaja-remaja yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun caranya dia menyalahgunakan, bisa dengan dia mengucapkan kebencian, dia memberikan argumentasi yang sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan satu dengan yang lain dengan hal-hal yang sangat negatif, tapi identitasnya tidak diketahui secara pasti, seperti anonimus ataupun yang lainnya. Hanya pemerintah yang bisa mengetahui hal tersebut. Dan survei membuktikan penggunanya adalah remaja rentan 18-30 tahun yang melakukan hal tersebut. Bisa dikatakan bahwa Khawarij pada zaman sekarang ini, saya katakan Khawarij milenial, berdasarkan jurnal dari Ahmad Sudi Pratikno 2019 yang berjudul Khawarij Milenial, Transformasi Khawarij dari Masa Lampau Menuju Masa Sekarang. Khawarij pada masa sekarang tidak jauh berbeda dengan Khawarij pada zaman dahulu, walaupun
sampai hari ini kelompok Khawarij sudah tidak ada. Namun warisan mereka berupa paham radikal telah berkembang menjadi kelompok-kelompok lain dan mempengaruhi pola pikir sebagian umat Islam. Hal tersebut dapat diamati terutama mereka yang belajar Islam hanya dari media sosial dan internet tanpa memastikan sanad keilmuannya. Sebagian dari kelompok ini, yaitu Khawarij milenial, ada yang memahami Al-Quran dengan baik dan taat beribadah, namun secara batin mereka telah terpapar ekstremisme, radikalisme, dan keyakinan-keyakinan yang merusak kerukunan umat Islam. Khawarij milenial pada kali ini sering menyalahkan apa ya itu ya? Yang lainnya, dia menganggap bahwa dirinya itu selalu benar. Bahkan dia bisa mempropagandai, memecah belah satu dengan yang lain hanya dengan sosial media. Tak heran jika dulu pada Februari 2019 kemarin pada saat pemilu itu ada kebijakan dari pemerintah untuk menghapuskan atau men-stop dulu media sosial, terutama media sosial yang tidak terjaring, tidak terpantau secara langsung oleh pemerintah, yakni WhatsApp. Pemerintah sudah memblokir Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, tapi WhatsApp masih bisa menyebarkan hal-hal yang tidak diinginkan melalui grup terutama. Maka dari itu WhatsApp pun media telekomunikasi, telekomunikasi yang personal itu bahkan dimatikan. Maka dari itu sangat disayangkan sekali banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hal-hal kebencian, hal-hal yang menghujat antara satu dengan yang lain. Mereka suka mencaci maki orang yang berbeda pandangan politik dan pemahaman Islam. Korbannya pun tidak hanya orang biasa, namun sudah mencakup tokoh-tokoh dan ulama besar di tanah air. Contoh nyata di sini ada ketika Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang merupakan khotib Am pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU sekaligus sebagai pengasuh pondok pesantren Rawdatul Thalibin Rembang mendapat serangan habis-habisan di media sosial karena telah menghadiri seminar di Yerusalem. Padahal beliau menghadiri seminar tersebut untuk mengisinya dengan menebar gagasan Islam rahmatan lil alamin. Namun anehnya, cacian, hujatan, tuduhan yang mereka lakukan dilandasi dengan semangat membela agama. Kebuntuan berpikir seperti ini menyebabkan dangkalnya pemikiran generasi milenial untuk menelusuri secara jelas tentang penyebab sebuah peristiwa. Justifikasi yang tidak berdasar hanya akan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan berpikir. Beberapa contoh lain seperti tuduhan kafir terhadap Cak Nun dan Syiah terhadap Kiai Haji Quraisy Shihab adalah ulah para remaja yang masuk ke dalam kategori Khawarij milenial. Pada gambar nanti akan ditampilkan tentang kecaman dan pembelaan untuk Yahya Khalil Stakuf. Analisis konten pada gambar yang seperti yang ini terhadap kaum Khawarij yang sering berinteraksi di media sosial dapat dilacak dengan mengakses website http://kehul.com. Pada analisis konten yang telah dilakukan, dua kata kunci yaitu Khawarij dan kafir. Digunakan kedua kata kunci tersebut dipilih karena erat hubungannya dengan propaganda Khawarij milenial. Meskipun seluruhnya tidak mencerminkan upaya propaganda
yang akan dilakukan. Berikut ditampilkan ulasan dari kata kunci Khawarij di media sosial. Ya, bahwa pada rentan waktu 21 sampai 28 Februari 2019 telah terjadi 410 postingan, 323 pengguna dan 1193 keterlibatan akun, serta 320.961 jangkauan, dan mempengaruhi munculnya 372.971 percakapan tentang kata Khawarij. Ya, kan? Kemudian lagi tampilan gambar yang ini mencerminkan bahwa memang sejatinya ekspresi netizen mengenai kata Khawarij sendiri memiliki sentimen negatif. Mereka secara perlahan mulai menyadari bahwa postingan hoax, hujatan, menyerang yang ditandai dengan hashtag Khawarij berakhir dengan hal-hal yang negatif. Bahkan beberapa waktu lalu media sosial seperti Twitter, Facebook sering memblokir dan menghapus akun-akun yang dinilai radikal dan sering menyebarkan fitnah, hoax, serta propaganda, perang, dan kejahatan lainnya. Kata kunci kedua yaitu kata kunci kata kafir. Kata tersebut digunakan untuk mendeteksi penggunaan kata di internet, dan sentimentasi ataupun ekspresi netizen terhadap tersebut hasilnya akan ditampilkan seperti gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan bahwa hanya pada rentan 27 sampai 28 Februari telah terjadi 272 postingan, 201 pengguna, dan 4.909 keterlibatan akun, dan mempengaruhi munculnya 196.056 percakapan tentang kata kafir. Terlihat bahwa pada tanggal 27 sampai 28 Februari 2019 sentimen timeline menunjukkan mayoritas memiliki ekspresi negatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan warna merah pada gambar berikut. Nah, berdasarkan beberapa tampilan screenshot tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menelusuri netizen mengenai propaganda dari kaum Khawarij sebenarnya memang sulit dilakukan, karena banyak yang menggunakan akun-akun yang tidak beres, menggunakan akun-akun yang tidak bisa dilacak secara awam oleh orang lain, sehingga untuk melakukan hal-hal tersebut yang tidak bertanggung jawab, mereka merasa nyaman, mereka merasa aman karena tidak ada yang memantau secara pasti, dan identitasnya itu tidak kelihatan. Maka dari itu pemerintah mungkin nanti akan memberikan solusi di mana bisa memberikan hal terobosan-terobosan yang preventif sehingga hal tersebut bisa diminimalisir kembali, dan juga kepada guru-guru terutama supaya lebih bisa mengajarkan muridnya dengan tidak hanya dengan perkataan namun juga perbuatan, dalam arti guru tersebut bisa ditiru perilakunya sehari-hari. Mungkin itu dari kami tentang aliran Khawarij pada zaman sekarang yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah Khawarij adalah satu sekte pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap putusan Ali yang menerima tahkim dalam perang Siffin tahun 37 Hijriah 648 Masehi dengan kelompok Baghdad, pemberontak Muawiyah bin Abu Sufyan perihal persengketaan khilafah. Tadi sudah dijelaskan dari Mbak Irda tentang Khawarij dengan sekte ini. Mengapa? Karena pada ketika perang Siffin, Ali bin Abi Thalib menerima tahkim dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawarij ini menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib tidak tegas, dan juga kelompok-kelompok dari Ali bin Abi Thalib sebelum menjadi Khawarij ini menentang adanya takfir.